kita mau belajar bersama mengenai sinodalitas gereja. Caranya adalah kita bersama-sama menyimak sebaik-baiknya tayangan ini. Ini mengenai bagaimana kita mengelola stasi seturut dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Suci, yaitu mengelola secara sinodal. Lalu setelah selesai, nanti kita saling sharing mengenai apa yang bisa kita timba dari yang kita saksikan. Nanti kalau satu kali diputar, kita merasa belum cukup, minta diulang, akan diulang. Itu pengantarnya. Cukup ya? Jalan sinodalitas inilah yang diharapkan Allah dari gereja milenium ketiga. Sinodalitas gereja sangat ditekankan karena hal itu merupakan modus vivendi dan modus operandi, cara hidup dan cara bertindak gereja. Dalam dan melalui sinodalitas, umat Allah mewujudkan diri sebagai persekutuan yang berjalan bersama, mengambil bagian atau partisipasi dalam melaksanakan misi atau perutusan. Paus Fransiskus pada Hari Minggu Misi Sedunia ke-97. Santo Hieronymus berkata, ketidaktahuan akan kitab suci adalah ketidaktahuan akan Kristus. Tanpa Tuhan yang memperkenalkannya pada kita, mustahil bagi kita untuk memahami kitab suci secara mendalam. Begitupun sebaliknya, tanpa kitab suci, peristiwa-peristiwa misi Yesus dan gerejanya di dunia tetap tidak terbaca. Oleh karena itu, pengetahuan akan kitab suci penting bagi kehidupan Kristiani, dan terlebih lagi untuk pewartaan akan Kristus serta Injilnya. Kalau tidak demikian, apa yang Anda sampaikan kepada orang lain jika bukan hanya sekedar ide dan proyek Anda sendiri? Hati yang dingin tidak akan pernah bisa membuat hati lain terbakar. Dari Paus Fransiskus, saya sangat terkesan dengan penegasan ini, bahwa merayakan sinode itu berarti berjalan bersama di jalan yang sama. Dan itu Paus kemudian juga menegaskan ada 3 kriteria bagaimana gereja bersinode. Yang pertama itu adalah mengalami perjumpaan, kemudian berdiskusi bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang aktual, dan kemudian berdiskresi, berdiscernment, memutuskan bersama, mengambil keputusan bersama untuk kemudian dijalani, dilaksanakan secara bersama-sama. Amoris Laetitia ini menarik karena disitulah sinodalitas itu diwujudkan dalam hal yang sangat nyata sekali. Terjadi perdebatan, terjadi ketidaksetujuan terhadap permasalahan utama gereja, yaitu hidup berkeluarga. Dan saya merasa bahwa dengan mendalami Amoris Laetitia serta tanggapan orang, tanggapan para teolog maupun juga berbagai keuskupan terhadap dokumen ini, kita bisa belajar bahwa berjalan bersama itu tidak selalu semudah yang kita pikirkan. Amoris Laetitia menunjukkan bahwa terjadi dinamika yang sangat intensif di dalam gereja ketika ada satu pembaruan hidup bersama. Dan justru itulah yang dinyatakan berjalan bersama. Kita tidak melihat berjalan bersama itu sebagai sesuatu yang mudah-mudah saja, tapi justru sesuatu yang menantang. Paus Fransiskus kan bertanya, bagaimana gereja dengan reksa pastoral yang baru bisa mendampingi keluarga-keluarga yang sedang mengalami permasalahan yang konkret. Bagaimana keluarga itu dipahami di dalam konteks sosialitasnya. Keluarga Indonesia yang saat ini mungkin sedang berjuang di dalam menciptakan kehidupan yang layak. Bagaimana kita sebagai gereja berpikir demikian? Bagaimana berbicara tentang sejahtera bagi keluarga? Bagaimana akses pendidikan? Bagaimana isu-isu yang lain, misalnya tentang kekerasan rumah tangga? Ada banyak hal
yang lebih mendasar yang mempengaruhi kehidupan keluarga, dan itu perlu ditanggapi oleh gereja tentang keluarga Katolik, Kristiani, atau keluarga secara umum yang sejahtera, dan bagaimana program-program gereja bisa menjawab permasalahan itu. Maka di dalam Amoris Laetitia dikatakan bahwa keluarga adalah agen sosial, karena keluarga diharapkan menjadi pembawa perubahan di dalam masyarakat. Dan itu menjadi penting kalau refleksi gereja, refleksi sinodalitas kita berjalan bersama itu juga mengangkat itu. Amoris Laetitia mengajak gereja untuk menjadi gereja yang mendengarkan. Gereja yang mendengarkan pergulatan keluarga di pusat pergulatan yang konkret. Keluarga bagian masyarakat, keluarga yang terkait dengan berbagai macam permasalahan sosial. Semoga hal yang sama juga muncul dalam sinode, proses sinodalitas kita saat ini. Bahwa kita berjalan bersama karena kita ingin mendengarkan, saling mendengarkan pergulatan umat beriman di dalam pusat pergulatan yang nyata, dan dengan demikian gereja akan menjadi sungguh berjalan bersama dan tidak berjalan sendirian. Sinodalitas itu artinya berjalan bersama. Maka gereja diundang supaya semua anggota gereja itu terlibat tanpa kecuali. Semuanya harus didengarkan, semuanya harus terlibat atau dilibatkan. Oleh karena itu, bagi Paus Fransiskus, diadakan sinodalitas itu penting karena inilah cara hidup menggereja di zaman kita. Semua anggota terlibat atau dilibatkan, ikut ambil bagian dalam perjalanan gereja. Kita tubuh Yesus, Yesus kepalanya, kamu enggak sendirian. Kita tubuh Yesus, Yesus kepalanya, kamu enggak sendirian. Ada tubuh. Kalau tubuh itu kepalanya berapa? Satu. Kepalanya siapa? Yesus. Lalu kita ini adalah anggotanya. Ya, kita nggak sendirian. Karena anggotanya banyak. Ini saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Anggotanya banyak. Jadi kita nggak sendirian. Kita juga tidak sendirian karena bersama kepala, dan kepalanya itu adalah Yesus. Yang pertama itu adalah mengalami perjumpaan, kemudian berdiskusi bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang aktual, dan kemudian berdiskresi, berdiscernment, memutuskan bersama, mengambil keputusan bersama untuk kemudian dijalani, dilaksanakan secara bersama-sama. Amoris Laetitia mengajak gereja untuk menjadi gereja yang mendengarkan. Gereja yang mendengarkan pergulatan keluarga di pusat pergulatan yang konkret. Bagi Paus Fransiskus, diadakan sinodalitas itu penting karena inilah cara hidup menggereja di zaman kita. Semua anggota terlibat atau dilibatkan, ikut ambil bagian dalam perjalanan gereja. Sekarang silakan ungkapkan apa yang ditangkap dari yang kita tonton. Satu-satu nanti kita semua mendengar supaya diperkaya.